ada ini ada infeksi kandungan. Nah, balik lagi ke rahim tadi, karena rahim belum matang. Kemudian itu ada kanker serviks. Kanker serviks ini disebabkan karena misalnya orang melakukan berhubungan suami istri di bawah umur, dia nggak tahu, tidak ada edukasi mengenai hubungan intim sesama pasangan, maka mereka melakukan itu sesuai emosional mereka. Balik lagi pada masa remaja kalian, itu masih labil, belum stabil. Nah, itu tadi ini beresiko tinggi preeklamsi. Pak, kalau preeklamsia emang kenapa? Nah, preeklamsia ini mengakibatkan kematian pada janin, kematian pada ibu. Kalian nggak kasihan misalnya, udahlah kalian, auzubillah, tidak ada nyawa lagi, bayi kalian nggak ada nyawa lagi, terus orang tua kalian depresi, bisa frustasi juga. Nah, kita balik lagi memikir kedepannya gimana. Nah, ini ada peran orang tua. Nah, misalnya orang tua memberi saran sekolah baik-baik, itu didengar dengan ditanggap. Ini edukasi seksual dan kesehatan reproduksi seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, pergaulan dan kegiatan anak, ini penting. Kakak mau ngasih saran ke kalian. Misalnya kita kan nggak tahu di SMP, nggak semua teman kita itu orang-orang yang baik, orang-orang baik. Ada juga pergaulannya yang menyimpang. Kita kan nggak tahu. Nah, itu tuh pintar-pintar kalian memilih teman, karena bagaimanapun teman kalian, bagaimanapun lingkungan kalian, dikit banyaknya kalian akan terpengaruhi. Jadi pandai-pandailah memilih pergaulan. Misalnya nggak apa-apa punya teman yang nakal, nggak apa-apa, tapi kita usahakan jangan mau mengikuti kehendaknya. Nah, disitulah kalian bisa mengontrol emosi kalian, memulai pemikiran yang lebih dewasa. Nah, upaya pencegahan PUP, pendewasaan usia perkawinan bagi remaja, itu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang sholatnya masih belum bolong, diusahakan bisa full. Kemudian melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat, misalnya di rumah membantu orang tua, meminimalisirkan main HP atau gadget. Misalnya seharian 5 jam main HP, diminimalisirkan pelan-pelan 4 jam, 3 jam. Nah, kemudian mengejar target cita-cita yang akan dicapai. Nah, misalnya dari kecil tadi kan, kalian sudah punya cita-cita, tapi kalian mungkin masih malu untuk mengungkapkan. Nah, kalian mikir, saya harus mengejar cita-cita ini, saya harus membanggakan kedua orang tua saya. Mereka yang supaya menyekolahkan kita dari kecil kan. Apalagi anak pertama, ini anak keberapa? Anak pertama juga, Saskia? Anak ketiga, ada punya adik? Nah, semua kalian ini harapan keluarga. Orang tua kalian susah payah menyekolahkan kalian untuk mengejar kesuksesan kalian, cita-cita kalian. Masa orang tua kalian udah susah-susah nyekolahin, tapi kalian balas dengan hal yang buruk? Mau nggak? Kasihan kan orang tua, udah bayar mahal-mahal, udah membiayai kalian sekolah. Ini mengingat kerja keras orang tua dalam membiayai sekolah, kemudian membuat goals atau tujuan hidup. Nah, nanti kan kalian masih ragu nih sama misal cita-cita, boleh tuh di buku kalian membuat goals, tujuan. Nanti umur segini harus gini. Insya Allah kalian akan tercapai. Insya Allah bakalan sukses dengan tujuan yang kalian buat. Kita tuh dari SMP deh, kalian bentar lagi mau masuk SMA kan. Nah, dari sekarang kalian tuh punya tujuan hidup. Hidup kalian tuh untuk apa sih? Harapan orang tua Ambo tuh aku itu nah, pikir itu nah. Dari sekarang udah kelas 9 kan, udah harus mampu berpikir ke depannya bagaimana. Nah, gitu. Dan udah panjang kali lebar kakak jelasin. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Tanya. Ada kejanggalan atau apa? Mungkin ada kasus-kasus yang kalian temukan di lingkungan mengenai pernikahan usia dini. Mungkin bahkan kakak juga ada kawan SMP yang menikah karena akibat tadi hamil di luar nikah, berbagai macam faktor tadi. Tapi ada pertanyaan nggak, Dek? Coba cari dulu. Kalau ada pertanyaan kita bahas sama-sama. Nanti kan ilmu ini kalian bisa bagikan ke kawan kalian. Dampak dari nikah ini apa? Nikah usia muda.
dampak yang besar, bahkan membuat orang tua malu loh dek kalau nikah muda tuh, iya kan? Nggak apa-apa kalau mau nikah muda tuh, misalnya tamat SMA, banyak orang yang bermindset atau pikirannya mau nikah muda kan, yang banyak misalnya tamat umur 21 ke atas, nggak apa-apa selagi misalnya ekonominya mencukupi, lingkungannya yang bagus, terus pemikirannya, pengetahuannya jauh lebih bagus daripada kita. Itu kalau memang niat, memang sudah matang, sudah persiapannya. Kalau di umur kita yang sekarang kan belum tahu apa-apa, cuma penasaran. Oh, seks, hubungan seks. Oh, gimana ya? Mau coba deh. Nah, itu jangan sampai ada di pikiran kalian ya. Nah, jangan, rasa penasaran kalian itu jangan diikuti. Misal rasa keingintahuan kalian tentang perilaku seks jangan diikuti. Itu nggak ada gunanya deh, nggak ada faedahnya bagi kita. Itu bakalan merusak, itu bakal nikmatnya cuma sehari, menderitanya bertahun-tahun. Malunya bukan di kita, di orang tua, sampai kakek nenek kita juga akan malu dengan perlakuan kita. Jadi yang ada pacar diminimalisirkan dulu pacarnya. Kalau kata guru kakak nggak apa-apa punya pacar, tapi sebagai motivasi belajar. Tapi kalau bisa nggak usah, fokus dulu sekolah. Perjalanan kalian masih panjang. Ada yang mau jadi dokter, mau jadi polwan, mau jadi guru. Yang bangga siapa? Kalian sendiri sama orang tua kalian sendiri ya bangga. Kalian tidak malu. Kalau kita menikah di usia muda, otomatis orang kayak yang kakak bilang tadi, pasti pemikiran mereka itu negatif. Nggak ada yang positif, pasti digosip. Banyak misal di kampung-kampung itu banyak juga ada. Kenapa? Itu tadi kurangnya pengetahuan. Misalnya kalian nih, kemana ke perkampungan misalkan, mungkin ini kan budaya masih banyak tuh menikahkan anaknya di bawah usia ideal, karena misalnya pasangan anaknya mau menikah nih, terus pasangannya itu orang kaya, karena dari keluarga si perempuan tadi masih rendah ekonominya, maka mereka akan menikahkan anaknya demi harta tadi kan. Nah, mungkin kalian nanti bisa menyarankan bukan hanya harta yang dilihat, tapi dari segi kesehatan si perempuan itu. Yang kakak bilang tadi menyebabkan preeklamsia, bisa menjadi fatal akibatnya, menyebabkan kematian karena rahim belum siap membuahi sel sperma. Udah belajar biologi kan? Pernah belajar mengenai pembuahan belum? Tidak paham. Nah, maka dari itu apa yang kakak cek tadi semoga bisa diserap. Kemudian ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita nonton video. Apa? Coba sharing baik, kita ngobrol santai, gak usah tegang, biar ilmunya dapet. Kalau tegang kak takut. Ayo apa? Atau kita nonton video aja dulu dak. Kalau ada pertanyaan langsung. Pendewasaan usia perkawinan. Kedengar ada? Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan melakukan pernikahan disebut melakukan pernikahan usia dini. Indonesia sudah duduk di peringkat ke-37 di dunia untuk masalah pernikahan usia dini. Dan di ASEAN, Indonesia malah udah juara 2 loh. Bikin khawatir kan? Nah, remaja ini nih yang jadi alasan utamanya, dimana saat remaja adalah waktu pengen tahu segala hal termasuk soal percintaan.